Guys, kalian makan apa sih? Makan nasi cumi dari Kalian? warung Akila. Mana nih cumi kamu? Wah, kayaknya banyak ya yang beli nasi cumi nih. Enak sih, makanya banyak yang beli kayaknya. Oh, kalian masih ingat gak mata kuliah kita yang tentang optimasi keuntungan maksimum? Oh, yang sama Bu Lisa ya, operational research. Aku jadi kepo nih. Sebenarnya gimana sih supaya warung yang jualan itu lebih untung dalam menjual? Kira-kira bisa nggak ya kalau kita ngitung? Kamu ribet banget sih, tinggal makan aja loh. Oh, enggak, karena aku pengen tahu biar kita siapa tahu kita jadi pengusaha biar bisa untung. Gimana? Yuk kita hitung yuk. Boleh. Ayo kita hitung. Yuk. Yuk, kita bahas. Nah, teman-teman, karena tadi sudah ada permasalahannya, di sini kelompok kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini kami akan membahas optimalisasi keuntungan Warung menggunakan pemrograman linear metode simplex. Jadi silakan disimak ya. Baik, di sini ada data isi mengenai yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai metode penelitian, yang ketiga mengenai hasil dan pembahasan, kemudian yang keempat mengenai kesimpulan dan saran. Di sini kita akan membahas tentang bab 1 mengenai pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, tantangan bisnis mikro dalam era persaingan ketat, efisiensi sumber daya adalah kunci keberlanjutan usaha. Warung Akila menghadapi keterbatasan bahan baku mengenai cumi, ceker, nasi, dan juga sambal. Kemudian ada solusi kuantitatif. Diperlukan pendekatan analisis untuk menentukan komposisi produksi dua menu utama. Yang pertama itu nasi cumi dan nasi ceker agar menentukan maksimal. Kemudian ada mengenai mengapa metode simplex, yaitu untuk agar supaya mampu memberikan solusi optimal melalui proses iteratif yang terstruktur untuk masalah dengan banyak kendala. Jadi ini Ricky, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode simplex untuk mengoptimalkan keuntungan warung Akila ini. Yang kedua, apa saja kendala bahan baku yang mempengaruhi produksinya. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas metode ini dalam efisiensi produksi harian. Dan tujuan masalahnya yaitu yang pertama, menentukan model pemrograman linear. Yang kedua, menganalisis kendala produksi yaitu mengenai bahan bakunya. Yang ketiga, menerapkan perhitungan metode simplex. Yang keempat, memberikan rekomendasi jumlah produksi yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai metode penelitian. Yaitu baik kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu pemrograman linear. Pemrograman linear ini bagaimana cara penyelesaian masalah optimasi dengan memodalkan fungsi tujuan dan kendala dalam bentuk linear. Yang pertama yaitu fungsi tujuan yang objektif, yang kedua variabel keputusan, yang ketiga kendala fungsional. Yang kedua metode simplex, yang dimana metode sistematis yang dimulai dari suatu penyelesaian masalah visible dilakukan secara berulang-ulang atau iterasi hingga mencapai solusi yang optimal. Jenis masalah yang ada yang pertama maksimasi yaitu mengenai keuntungan, yang kedua minimasi yaitu mengenai gaya dan waktu. Nah, yang selanjutnya masuklah kita ke alur metodologi penelitian. Yang pertama ada studi lapangan, di mana wawancara langsung di kantin utama di lantai 2 pada warung Akila. Selanjutnya ada formulasi model, di mana menentukan variabel keputusan dan fungsi kendala matematis. Selanjutnya ada iterasi simplex, yaitu perhitungan tabel simplex hingga tidak ada nilai negatif pada baris Z. Selanjutnya yang terakhir ada analisis hasil, di mana
Selanjutnya yang terakhir, kita akan melakukan iterasi, melakukan operasi Barizet yang menandakan solusi optimal telah tercapai. Nah teman-teman, jadi kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu bab 3 hasil dari pembahasan. Next. Nah di sini karena kemarin kita sudah melaksanakan survei ke warung Akila, kita sudah mendapatkan berbagai macam data terkait bahan baku dan harganya. Bisa kita lihat produksi per hari untuk nasi cumi dan nasi ceker. Jadi untuk bahan baku cuminya itu di nasi cumi sendiri itu produksi per hari yaitu 2 kilo, sedangkan untuk penjualnya warung Akila memiliki stok 3 kilo. Kemudian cekernya per hari dijual 3 kilo dengan stoknya 4 kilo. Kemudian nasi cumi dan nasi ceker sama-sama menjual sejumlah bahan bakunya yaitu nasi 2,5 liter, sedangkan warung atau penjualnya menyediakan bahan baku nasi yaitu 5 liter. Kemudian sambal sendiri untuk nasi cumi yaitu 0,3 liter dan nasi ceker itu 0,2 liter. Untuk penjual itu menyediakan 0,5 liter. Kemudian harga bahan baku di sini teman-teman bisa melihat bahan bakunya ada cumi, ceker, nasi dan sambal. Untuk cumi sendiri harganya 60.000 per kilo, ceker yaitu 20.000 per kilo, nasi 20.000 per liter dan sambal itu 27.500 per liter. Kemudian berapa sih biaya produksi untuk nasi cumi dan nasi ceker? Setelah kita hitung, untuk biaya produksi nasi cumi yaitu dengan produk atau bahan baku cuminya dikali 2 kali 60.000 yaitu 120.000, nasi 2,5 dikali 20.000 yaitu 50.000, sambal 0,3 dikali 27.500 82.500 dengan total biaya produksi nasi cumi adalah Rp178.250. Kemudian untuk biaya produksi nasi ceker sendiri 3 kali 20.000 totalnya 60.000, nasi 2,5 dikali 20.000 50.000, sambal 0,2 dikali 27.500 totalnya 5.500. Jadi untuk total biaya produksi nasi ceker adalah Rp115.500. Nah selanjutnya adalah keuntungan per hari. Dalam sehari warung Ibu Akila ini menjual 40 box per hari, di mana 20 box itu nasi cumi dan 20 box itu nasi ceker. Untuk nasi cumi harga jualnya itu 10.000 dengan pendapatan 200.000. Jadi keuntungan per harinya itu ada 21.250 rupiah. Kemudian nasi ceker harga jualnya sama yaitu 10.000, pendapatannya sama juga 200.000 rupiah. Keuntungan per harinya adalah 84.500 dengan total pendapatan per harinya adalah 400.000 rupiah dan keuntungan per hari adalah 106.290 rupiah. Begitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita menghitung tadi keuntungan per harinya, selanjutnya kita masuk ke formulasi model matematikanya, di mana variabel X1 itu adalah jumlah nasi cumi dan X2 itu jumlah nasi ceker dengan batasan X1 X2 lebih dari sama dengan 0 dan S1 S2 S3 dan seterusnya lebih dari sama dengan 0. Oke, kita masuk ke fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan didapati dari maksimum Z atau nilai keuntungan per hari dari nasi cumi dan nasi ceker, di mana nilai keuntungan dari nasi cumi itu 21.750 X1 dan nasi ceker 84.500 X2. Dengan fungsi kendala yang kita ketahui itu 1 kg cumi sama dengan 20 porsi atau 20 gram per porsinya. Dan selanjutnya ceker itu kita butuhkan 3 kg dengan jumlah 20 porsi atau 150 gram per porsi. Dengan fungsi kendalanya itu stok cumi sama dengan 2x1 kurang dari sama dengan 3, stok ceker 3x2 kurang dari sama dengan 4, dan stok nasi 2,5x1 ditambah 2,5x2 kurang dari sama dengan 5, dan stok sambal yaitu 0,3x1 ditambah 0,2x2 kurang dari sama dengan 0,5. Nah selanjutnya kita masuk ke formulasi model matematika dengan fungsi tujuan dengan select dan fungsi kendala dengan select, di mana nilai maksimum Z-nya berubah jadi min 21.750 X1 dan min 84.500 X2 dengan stok atau dengan fungsi kendalanya yaitu stok cumi 21 X1 ditambah S1 sama dengan 3, stok ceker 3x2 ditambah S2
sama dengan 4 dan seterusnya 2,5 X1 ditambah 2,5 X2 ditambah X3 sama dengan 5 serta stok sambal yaitu 0,3 X1 ditambah 0,2 X2 ditambah X4 sama dengan 0,5. Nah, kita kan sudah mengetahui formulasi model matematikanya. Gimana ya cara perhitungannya? Yuk kita hitung bareng. Jadi proses perhitungannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Amen tadi, kita akan memasukkan hasil dari survei fungsi tujuan, fungsi kendala ke dalam tahapan-tahapan metode simplex. Yang pertama yaitu memasukkan dalam persamaan tabel. Jadi Z, S1, S2, S3, S4 ini angkanya ini didapatkan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang dibuat oleh Amin tadi. Terus yang selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari nilai negatif terkecil. Tiga. Yuk kita hitung bareng. Jadi dalam proses perhitungan ini kita akan memasukkan ke dalam tahapan metode simplex yang sudah dijelaskan oleh Amin tadi. Jadi yang pertama yaitu memasukkan dalam persamaan tabel. Z, S1, S2, S3, S4 itu didapatkan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah dibuat oleh Amin tadi. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari nilai negatif terkecil. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan baris kunci dan angka kunci. Untuk menentukan baris kunci kita harus mencari indeks barisnya dulu, yang mana rumusnya yaitu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Setelah diketahui nilai indeksnya, yang dipilih yaitu nilai indeks positif terkecil, yaitu bisa kita lihat sendiri nilai positif terkecil yaitu 1,3. Jadi kita tarik dan yang terkunci yaitu angka 3. Jadi kita memilih angka 3 sebagai angka kunci. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengubah nilai baris kunci. Jadi yang pertama kita ubah itu yaitu S2 karena ini merupakan baris kunci. Nah, cara mengubahnya sendiri menggunakan rumus baris kunci baru sama dengan baris lama bagi angka kunci. Jadi setiap baris lama ini dibagi dengan angka kunci yaitu angka 3. Lanjut, nilai baris baru selain baris kunci. Nah, tadi kita sudah merubah X2 yang mana S2 ini berubah menjadi X2. Selanjutnya kita merubah selain dari X2 ini, yang mana rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Selanjutnya menentukan baris baru. Kenapa kita menentukan baris baru? Karena di nilai Z ini masih ada yang negatif yaitu minus 21.750.000. Jadi kalau masih ada yang negatif berarti keuntungan si warung Akila ini belum optimum. Oleh karena itu kita mengulang tahapan simplex dari yang pertama yaitu menentukan baris kunci dengan tahapan yang sama dengan nilai terkecil. Lanjut. Tahapan-tahapannya sama sehingga kita mendapatkan hasil ya ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa Z sudah tidak ada yang negatif, yang mana artinya bahwa warung Akila sudah mendapatkan keuntungan yang optimum. Nah, setelah kita mendapatkan Z, X1, X2, kita mendapatkan hasil nih. Koefisien fungsi tujuan tidak ada yang negatif, maka telah mendapatkan hasil optimal yaitu X1 0,67 kg, X2 1,3 kg, dan Z maksimum yaitu Rp127.167. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya yaitu bab 4 kesimpulan dan saran yang sebelumnya pada bab 3 sudah dibahas oleh rekan saya mengenai pembahasan dari data yang sudah kami cari. Baik, di sini ada kesimpulan yang sudah kelompok kami buat yaitu berdasarkan hasil analisis data studi lapangan melalui wawancara mengenai optimalisasi produksi nasi cumi dan nasi ceker di warung Akila yang berlokasi di PTDI STTD Bekasi, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan pemrograman linier melalui metode simplex. Dengan menggunakan metode simplex diperoleh hasil sebagai berikut, di mana X1 sama dengan 0,67, kemudian X2 sama dengan 1,3, kemudian Zmax sama dengan 127.167 rupiah, yang menyatakan bahwa keuntungan maksimal perharinya sebesar
Rp127,167 dengan jumlah produksi nasi cumi sebanyak 0,67 kg yang menghasilkan hanya 13 porsi dan jumlah produksi nasi ceker sebanyak 1,3 kg yang menghasilkan 26 porsi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini metode simplex dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan dan mencari keuntungan terbesar. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sih perbandingan menggunakan metode simplex, baik itu kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Di sini ada kondisi sebelum kita menggunakan metode simplex, di mana keuntungan per hari dari warung Akila itu dalam menjual nasi cumi dan nasi ceker sebagai berikut: 20 porsi nasi cumi dan 20 porsi nasi ceker itu memiliki total keuntungan sebesar Rp106.250 per hari. Kemudian sesudah kita menggunakan metode simplex tentunya, warung Akila yang menjual nasi cumi dan nasi ceker menjadi memiliki keuntungan sebagai berikut, di mana warung Akila menjual 13 porsi nasi cumi, kemudian menjual 26 porsi nasi ceker dengan banyaknya cumi dan ceker sebagai berikut, dengan total keuntungan sebesar Rp127.167 per hari. Dari kedua hal tersebut dapat dianalisa perbandingan setelah menggunakan metode simplex dan keuntungannya bisa meningkat, yaitu sebesar Rp20.917 per hari. Jadi setelah tadi dipaparkan kesimpulan, kami tentunya akan memberikan saran terutama untuk pemilik warung Akila yang menjual nasi cumi dan nasi ceker. Beberapa saran dari kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, pengoptimalan produksi berdasarkan stok bahan baku. Jadi warung Akila dapat memperhatikan stok bahan baku yang terbatas, terutama untuk cumi yang lebih sedikit, yaitu tadi hanya 0,67 kg atau sekitar 13 porsi. Mengingat bahan baku cumi yang terbatas, lebih baik warung Akila mempertimbangkan untuk menambah bahan baku cumi jika memungkinkan, agar bisa meningkatkan produksi nasi cumi lebih banyak. Dengan stok yang lebih banyak, produksi nasi cumi bisa ditingkatkan dan keuntungan dapat lebih maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu diversifikasi menu untuk meningkatkan keuntungan. Jadi meskipun produksi nasi ceker lebih tinggi, yaitu sekitar 1,3 kg atau sekitar 26 porsi, dengan keuntungan yang lebih besar per porsinya, warung Akila bisa mempertimbangkan untuk menambah menu lain juga, seperti nasi kulit atau bahan lain yang memiliki harga lebih rendah daripada nasi cumi atau cumi-cumi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian penyesuaian harga produk. Melihat keuntungan yang diperoleh dari setiap porsi, warung Akila dapat melakukan evaluasi terhadap harga jual produk, terutama untuk nasi ceker yang memberikan keuntungan lebih besar. Peningkatan harga jual dengan sedikit penyesuaian mungkin tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan secara signifikan, namun dapat meningkatkan margin keuntungan. Kemudian untuk saran yang terakhir, tentunya memonitoring stok bahan baku agar produksi berjalan lebih efisien. Bagaimana warung Akila perlu memastikan adanya sistem monitoring persediaan bahan baku secara real time. Dengan sistem yang lebih baik, mereka bisa menghindari kekurangan bahan baku atau pemborosan stok. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.